Salam, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita pada 16 minggu setelah Minggu Trinitatis terambil dari Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan firman Tuhan demikian. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, tema firman Tuhan hidup dalam didikan Tuhan. Didikan Tuhan dalam pemahaman orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah, adalah bersumber dari firman Tuhan, dan takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Pengetahuan merupakan modal mendidik. Didikan yang mengisi pengetahuan, pengetahuan yang memperoleh hikmat akan Allah yang dilihat terlibat dalam perjalanan hidup kita ini dari setiap saat. Dan itulah orang yang berhikmat dalam pemahaman firman Tuhan. Di luar itu adalah disebut orang bodoh. Orang bodoh melihat hidup ini begitu padat kegiatannya, siang, malam, pagi, siang, malam, kegiatannya berputar-putar di situ saja. Banyak orang mengatakan kesia-siaan bagaikan menjaring angin. Tapi itu mau di-counter, mau dijawab oleh pengkhotbah, mau mengatakan bahwa hidup ini sekalipun banyak yang berubah, labil, selalu berubah-ubah, dan banyak hal yang dilihat yang sia-sia dan seolah-olah menjaring angin, namun yang jelas di celah-celah segalanya yang singkat, yang berputar-putar, yang sia-sia itu masih ada kesempatan untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, melibatkan Tuhan, supaya Tuhan ikut bertindak, karena waktu itu sendiri adalah milik Tuhan. Inilah yang disebut dengan orang yang berhikmat. Firman Tuhan kepada kita mengatakan bahwa Allah adalah pendidik, adalah guru dalam nama Yesus, dan Dia berhikmat, dan hikmat didikan itu menekankan agar setiap pergerakan hidup kita, mulai kecil, remaja, dewasa hingga tua, mulai pagi, siang, sore, malam, pagi kembali, dilihat Tuhan yang memimpin, sehingga kita betul-betul merasa nyaman dan sungguh-sungguh merasa senang dan berbahagia, walaupun banyak perubahan, banyak kesia-siaan, tapi yang jelas kesia-siaan yang membawa kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah ini mengingatkan supaya kita tidak mengandalkan tenaga, seperti dikatakan dalam ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Kita nggak perlu besar tenaga, yang perlu berhikmat. Karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-10 dan ayat 11 diperlihatkan, dipertajam. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka
tukang mantra tidak akan berhasil. Diajari kita untuk berpikir, bertindak berhikmat, mampu melihat yang akan terjadi ke depan. Makanya bervisi, visi yang tajam, mengantisipasi apa yang terjadi. Jangan terlambat. Supaya jangan terlambat, jangan berleha-leha. Dan jikalau ada sesuatu yang kita setting yang termasuk untuk mengantisipasi masa depan, katakanlah itu visi atau misi yang dijabarkan dalam bentuk rencana strategi dan program-program kita, meski mampu untuk mencari hal-hal apa yang lemah dalam semua settingan itu, disebut dengan analisa persoalan potensial. Kalau kita sudah tahu apa hal-hal yang memungkinkan terjadi, yang potensial untuk mengganggu visi misi dan rencana strategis atau program itu, maka muncullah semacam sistem pengamanan akan visi misi, rencana dan program kita itu. Dan salah satu sistem pengamanannya adalah dengan membentuk sistem komunikasi yang baik antara satu dengan yang satu, antara komunitas yang satu dengan yang lain, supaya semua ini bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai ular memagut orang, memagut kita sebelum antisipasi. Kalau dalam kaitan ini katakan oleh pengkhotbah, pemantra membacakan mantra-mantranya. Kita harus siap. Jangan berleha-leha, jangan berlambat-lambat, berpikir kreatif melihat masa depan dan mampu merumuskan, menuangkan dalam rumusan yang berharga tawar bagi orang lain, sehingga semua stakeholder bisa mendukung apa yang kita rencanakan dengan baik. Tanpa demikian, ular akan memagut tanpa ada upaya untuk mengantisipasinya. Ular akan memagut, dikatakan di sini, sebelum mantra diucapkan oleh tukang mantra. Itu maksudnya apa? Bahaya akan datang tanpa kita ketahui bahaya itu akan datang. Karena apa? Karena kita tidak mampu untuk mengantisipasi. Karena kita hanya mengandalkan tenaga, sehingga sangat sulit untuk mengasahnya jikalau besi sudah tumpul. Karena itu, pergunakan hikmat takut akan Allah untuk melihat segala sesuatu. Dikatakan firman Tuhan dalam ayat berikutnya, dalam ayat 12 dan ayat 13, tetap penekanannya bagi orang bodoh perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Itu juga disambung dengan ayat yang ke-13. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhirnya bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Tadi awalnya kita katakan bahwasanya orang bodoh kerjanya hanya melihat kehidupan ini dengan padat dari segi dirinya sendiri. Di dalam pemahaman orang sebelumnya dikatakan waktu hidup ini dilihatnya waktu secara kairos. Banyak kefrustrasian, banyak merasa kegagalan, banyak merasa kepadatan yang tidak mampu dia untuk memasukinya, sehingga kerjanya hanya bicara, hanya ngomong kosong, hanya omong besar tanpa ada perbuatan dengan yang lain-lain. Dikatakan oleh pengkhotbah seperti yang sudah kita dengarkan tadi, bahwasanya setiap awal pembicaraannya keluar dari mulutnya adalah kebodohan, karena selalu berorientasi kepada diri sendiri, dan akhirnya dia akan masuk dalam kecelakaan karena tidak pernah memikirkan sesuatu dengan hikmat yang melibatkan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan tentang apa yang terjadi di sepanjang kehidupannya. Dia tidak melihat waktu kehidupannya, waktu yang disebut dengan kronos, di mana semua kehidupan itu betul ada kepadatan, ada kesibukan, ada kefrustrasian, ada pergantian yang terus menerus, tapi Allah ada di dalamnya, dan Allah selalu mau memberikan kontribusi besar untuk memberikan pencerahan kepada orang percaya supaya mampu untuk mengayuhkan bahtera hidupnya dalam perjalanan hidup itu, sehingga dia melihat bahwa hidup ini seperti waktu yang linear, bukan yang sentrifugal. Saudara yang kekasih, dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 diperlihatkan bahwasanya orang bodoh banyak bicara,
Dan pembicaraannya itu terakhir dikatakan mencelakakan. Dan dalam ayat 15 diperlihatkan jeripaya orang bodoh melelahkan dan tidak sampai dia ke pusat kota. Selalu pembicaraan yang membawa penyesatan pikiran orang dan pikirannya. Tidak pernah fokus, alhasil tidak pernah mencapai kepada kesimpulan. Karena apa? Karena selalu berorientasi kepada dirinya yang terbatas, yang tidak sempurna, yang sungguh-sungguh terbuat dari materi, dan selalu terbatas. Oleh karena dia selalu mengandalkan kemampuan dirinya, berorientasi, berputar di dalam pemahaman dirinya pribadi. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mau mengajak kita. Belajarlah dari hikmat Tuhan. Tuhan yang merendahkan diri, yang senantiasa mau menekankan pengorbanannya, sehingga dengan pengorbanan yang penuh cinta kasih, dia tetap memiliki kepasrahan kepada Allah Bapa di sorga. Kita meski memiliki kepasrahan kepada Allah Bapa di sorga, memiliki kepasrahan kepada Tuhan dalam semua perjalanan hidup kita, yang berarti kita tetap mau melihat setiap saat, setiap waktu, setiap tempat Allah berbicara sesuai dengan situasi dan konteks kita yang pada hakikatnya menghidupkan rohani, menghidupkan jasmani kita. Dan itulah orang yang sungguh-sungguh memilih hikmat, berkat dari Allah. Kiranya kita sebagai orang percaya senantiasa melibatkan Tuhan, melihat Tuhan ikut terlibat dalam perjalanan hidup kita, mulai pagi, siang, sore, malam hingga pagi, mulai Januari hingga Desember, supaya kita sungguh-sungguh mampu untuk mengayuhkan hidup kita dan sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami bersyukur atas berkat Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami lewat firman-Nya, agar kami melihat dalam setiap pergerakan hidup kami bahwa Allah ikut terlibat di dalamnya. Dan kami terbuka untuk menyapa Tuhan, agar Tuhan membimbing kami, agar kami lebih bijaksana menyikapi segala sesuatu tantangan-tantangan dalam perjalanan sepanjang hidup kami yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.